Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih Allah anugerahkan kesehatan sampai hari ini kepada kita semua, juga keimanan Allah anugerahkan kepada kita, juga rasa cinta yang Allah anugerahkan ke relung jiwa kita, sehingga kita dengan rasa cinta itu, dengan keimanan itu, dengan kesehatan itu kita bisa terus mengabdi, mempersembahkan yang terbaik hidup kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentu dengan keimanan itulah kita meniti hari-hari depan kita, ya, hari ini dan hari mendatang penuh dengan harapan, meskipun masalah-masalah tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong kalian, ya, di ashabi, untuk orang membaca tadi. Jadi Quran itu kalau kita baca, manfaatnya kembali untuk diri kita sendiri di akhirat ketika situasi sangat sulit, ya. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kita supaya kita selalu jadi orang yang tidak biasa, tapi menjadi orang yang terbaik dalam hidup. Apa itu orang yang terbaik? Kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari, mendalami Al-Quran, kemudian mengajarkannya kembali kepada orang lain. Jadi kalau ingin menjadi terbaik, dekati Al-Quran, dalami Al-Quran, ya. Sampai kapan? Sampai umur kita berakhir. Saya kemarin waktu kontrol di Dompet Du'afa, saya tanya ke dokter Fadlia, dokter paru-paru saya, setiap bulan saya kontrol. Saya tanya, sampai kapan dok saya kontrol? Apa dia jawab? Sampai seumur hidup pak. Tuh coba, berobat aja sampai seumur hidup, ya kan? Berarti sampai saya mati? Iya. Loh kok bisa? Padahal saya ngerokok itu hanya 1 minggu 40 tahun yang lalu. Ketika saya mahasiswa nyoba ngerokok, kok teman-teman saya anak mahasiswa yang pesantren selesai kuliah nunggu dosen berikutnya kok ngerokok anak pesantren. Saya pengen nyoba ngerokok. Seminggu nggak bisa saya nikmati, dan akibatnya rokok itu pasti di usia senja, infeksi rokok. Dan saya itu ngalami, napas nggak bisa, baca Quran 4 kali napas nggak bisa jadi imam waktu itu 2 tahun yang lalu, dan harus kontrol sampai akhir, ya. Jadi kasih tahu ponaan kiri kanan bahayanya rokok,
menurut kesehatan. Nggak usah bicara fikih, kalau fikih sudah jelas makruh ya. Kalau Muhammadiyah mengatakan haram rokok itu. Kalau NU makruh itu perkara yang dibenci oleh Allah. Bagaimana kita bisa ingin mencapai cintanya Allah tapi melakukan pekerjaan yang dibenci, yaitu merokok? Tinggalkan rokok hari ini. Jadilah orang yang terbaik, yaitu mendalami Al-Quran, jangan mendalami rokok ya. Nah sekarang kita bandingkan gerakan dakwah kita ya dengan orang lain di kampung ini. Kita lihat, nanti saya akan kasih contoh tukang donat, kemudian Wadil Mubarak, dan pesantren yang baru ini, PTIG di RT 2, 200 mahasiswinya sudah mulai kuliah, mendalami Al-Quran 2 tahun, setelah 2 tahun kuliahnya di pasar Jumat dari seluruh Indonesia. Kita lihat tukang donat namanya Pak Ilyas, dekat Tajur ya, semua tahu ya. Itu anaknya 5 penghafal Quran, enggak sekolah, tapi punya ijazah sekarang, grade A, grade B, grade C. Abdul Halim itu Qurannya umur 18 hafal, terus 3 tahun dia terkerapiak, selesai pesantrennya. Adiknya Izzuddin 17 tahun hafal Quran, sekarang ada di Madinah. Terus Soraya, Alia, Bilqis yang terakhir kelas 6 SD Najub. Bapak Ilyas itu tukang donat itu pendidikannya S2, S1 nya Visipol UI politik yang di Depok itu, S2 nya Malaysia, itu tukang donat. Waktu saya tanya, Pak Ilyas, kenapa itu anak-anak nggak disekolahin, kok cuman Quran aja? Apa jawab dia? Dia sendiri S2 ya. Buat apa sekolah? Soleh enggak, pinter enggak katanya. Ini kan Quran. Ini pandangan beda-beda ya, tapi pandangan dia begitu. Ya, jadi masih remaja sudah hafal Quran, alhamdulillah. Kalau anak-anak remaja kita di sini, ya alhamdulillah, umur 25, 20 masih Iqra 2 coba. Ini untuk kita, masing-masing kita ya. Kita buka tuh ngaji tiap maghrib ya, untuk remaja, untuk SMP, SMA sampai umur 25. Waktu sejak festival pertama Mobile Legends itu, kan itu dalam rangka menarik itu. Masuk sih 100 orang di sini anak remaja. Tapi waktu kita tawarin Al-Quran, tak satu pun yang daftar. Bahaya kan itu. Kita harus cari nanti polanya. Ya kan? Siapa anak-anak RT 2 kita tahu belum bisa ngaji, gitu. Ya anak-anak kita, gimana kita untuk pelajaran kita bersama ya. Sekarang kita ke Wadil Mubarak. Wadil Mubarak itu berdiri tahun 2013, pelangnya belum dipasang, saya sudah sampai sana dan sudah kenalan dengan almarhum Kiai Musyafa, dan saya langsung mendaftar jadi santrinya selama 2 tahun. Tiap pagi saya berangkat setoran 2 tahun ya. Lohor saya berangkat jalan ke sana, asar saya berangkat ke sana, maghrib nggak ada, isya saya berangkat ke sana. 4 tahun jalan. Umur saya waktu itu 52 tahun dan santri paling tua, karena waktu itu anak-anak remaja. Pak Musyafa sendiri umur 46. Saya belajar sejak awal. Apa yang kita pelajari, langsung setoran Al-Fatihah di depan beliau. 1 kali seminggu dikasih waktunya, dan itu 1 bulan 4 kali Al-Fatihah baru kelar. Jadi Fatihah yang saya baca bertahun-tahun itu salah. Menurut siapa? Menurut ahli Quran yang hafal Quran mulai umur 12, Pak Kiai Musyafa itu. Terus karena saya kelihatan semangat, dikasih waktu tiap hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat datang. Setoran langsung di hadapan beliau. Yang kedua, setoran at-tahiyyatul, itu salah. Nah setelah betul kita ajarkan ke santri-santri ini mulai 2013. Jadi kalau anak-anak at-tahiyyatnya betul, Al-Fatihahnya betul, itu ilmu dari Pak Kiai Musyaffa. Ya. Sebelum 2011-12 berarti anak-anak yang dulu kita ajari ngaji atau Fatihah, tahiyat itu salah. Dan anak-anak SD yang dididik di SD negeri ini Fatihahnya salah semua, apalagi at-tahiyat, ya kan? Makanya festival kita adain festival Al-Fatihah untuk emak-emak ya. Tanggal 1 Oktober waktunya digeser ke asar karena zaman musim Maulid ya. Nah, di situ 16 tahun seperti Salman itu sudah hafal Quran 16 tahun. Salman namanya. Waktu saya tanya, "Salman, kamu mulai belajar di sini kapan?" Mulai umur 10 tahun, Pak. Berapa? Dia orang Condet, Jakarta Timur. Berapa juz waktu kamu kesini sebelum sebelum belajar di sini udah berapa juz dari rumah? Salman bilang, Iqra 4 Pak, saya belajar Al-Quran di Wadil Mubarak sampai hafal Quran 30 juz. Ya. Dulu bayarnya cuman tahun 2013 bayarnya itu listriknya sebulan kali 12 600.000 dulu. Makannya masing-masing 100.000 kalau tidak salah. Sekarang saya tanya terakhir kemarin masuknya itu haruslah bulan Syawal dan bayarnya 6 juta dan harus bulan Syawal, setahun sekali pendaftaran. Muridnya sekarang 200 orang dari seluruh Indonesia. Wadil Mubarak. Yang ngajar siapa setelah Kiai Musyaffa almarhum? Anaknya yang 6 itu, anaknya 6. Istrinya, ibunya itu yang pemilik Wadil Mubarak itu sarjana UIN Ciputat. Tapi ke-6 anaknya tidak ada yang sekolah kecuali Al-Quran. Dan sudah 5 yang hafal Quran. Padahal ibunya sarjana. Itu pola pendidikan yang kita tahu. Pak Ilyas tukang donat S2 Malaysia, anaknya nggak disekolahin tapi masukin Quran semua, hafal Quran 5. Ibu yang Wadil Mubarak itu sarjana UIN, anaknya nggak ada yang sekolah, Quran semua. Yang Muhaimin sudah hafal Quran, kemudian 6 tahun di Purwodadi sudah pulang. Yang sekarang mimpin itu Muhaimin namanya, anak pertamanya. Jadi kita lihat kemarin waktu habis sholat Jumat kemarin, saya nanya lagi anak Wadil Mubarak, kamu umur berapa? 16 Pak. Udah hafal Quran berapa? 5 juz ya. Umur 16 tahun. Di sini 16 tahun. Iqra 5 mungkin ya. Ya inilah kita perbandingan ya. Sekarang kita ke kemana itu, ke pesantren Al-Qasimiyah. Itu berdiri tahun 2011. Saya manggilnya nggak Buya Munawir tapi Mas Munawir. Kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa. Waktu saya datang pertama kelas 2 lokal baru berdiri, saya tanya, Mas entek piro iki? Habis berapa bangun 2 lokal? Dia jawab, Mas Munawir yang orang sekarang nyebutnya Buya Munawir, dia bilang 50 juta. Tekan di dana nih Mas, dari mana dananya? Toko Anton Bahrul Alam, perwira tinggi di Polri. Ya, dan dia bikin SD, bikin SMP, bikin SMK yang murah. Ya banyak orang-orang sini yang belajar di situ. Alhamdulillah. Ada sumbangsinya untuk orang sini yang memang ekonominya terbatas bisa dapat ijazah SMK seperti putranya Ibu Mai Rustam.
sekolah di situ kan, dan banyak lagi yang berhasil dapat ijazah. Yang terakhir ya, sekarang namanya PT IKI, di RT 2 ada kampus 4 lantai di tanah 400 meter, mahasiswinya dari seluruh Indonesia, 200 orang sudah kuliah khusus Quran 2 tahun. Nanti setelah selesai 2 tahun kuliahnya pindah ke Pasar Jumat ke PT IKI kampus pusat untuk dapat S1. Seleksi ketat putri. Sebelahnya di RT 6 sedang dibangun, sudah jadi 4 lantai di atas tanah 1000, kemungkinan kuliahnya di situ. Moga-moga anak-anak tahajur itu ada yang kuliah di situ gitu loh. Yang di Wadil Mubarak nggak ada anak tahajur yang belajar Quran di Wadil Mubarak itu, kecuali anaknya Pak Ilyas. Coba yang pertama mahasiswanya saya dulu kuliah, santrinya yang paling tua itu pertama kali ya, 2013. Nah, moga-moga ini perkembangan orang sudah begitu maju ya mendalami Al-Quran, dan kita alhamdulillah tanggal 1 Oktober mau bikin festival lomba Al-Fatihah dan At-Tahiyat. Alhamdulillah itu apa-apa, syiar Islam yang nanti festival itu kita adakan setiap bulan sepanjang tahun. Mungkin nanti festival kemarin pertama festival Mobile Legend, kemudian festival vlog itu yang pesertanya nggak ada, yang tema kemerdekaan, kemudian sekarang festival baca Al-Fatihah untuk mama, mungkin nanti festival azan ya. Terus apa lagi nanti, silakan ngasih ide-ide ke kita. Nah, kita bikin gerakan dakwah yang berbeda yang bisa kita lakukan, seperti kita sudah edarkan 27 juta untuk membiayai wirausaha khusus ibu-ibu jamaah sini, 27 juta untuk wirausaha dan kuliah, bayar pinjam 1 juta, bayar 1 juta tanpa bunga untuk menghilangkan riba. Atau bank keliling, jangan sekali-sekali melakukan pinjaman online karena itu haram ya. Jangan sekali-sekali pinjam di pinjol ya. Pinjam aja ke pinjol ojo lali, pinjaman ojo lali, kalau ada kita kasih, bayarnya tanpa bunga. Itu gerakan dakwah yang jauh lebih sulit ya. Belum lagi kita mengajarkan Quran, itu juga sulit. Tapi kata pimpinan pesantren Gontor, Kiai Haji Imam Syarkasi, jadilah orang besar. Apa itu orang besar? Bukan orang yang turun naik mobil mewah. Orang besar itu bukan orang yang punya banyak perusahaan, tapi orang besar adalah orang yang berdiam di kampung dan mengajarkan Al-Quran untuk penduduk di sekitar. Makanya kita dorong santri-santri Ojolali untuk cari ilmu dulu, keluar dari kampung, pulang ke kampung, ajarin Quran. Itulah jadi orang mulia, itulah jadi orang besar. Dengan apa tadi kata Rasulullah, khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadilah orang yang terbaik, jadilah orang besar, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.